Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmah dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Ada salah satu anggota badan kita yang paling banyak pengaruhnya dalam kehidupan ini. Kalau anggota badan ini kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan fungsinya, insya Allah kehidupan kita itu akan lebih harmonis, tentram, dan damai di antara anggota masyarakat atau keluarga. Sebaliknya, kalau anggota badan itu kita pergunakan tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam, banyak kita pakai untuk berbuat maksiat, tentu kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat nyaris tidak ada harganya sama sekali atau disepelekan oleh masyarakat kita. Anggota badan tersebut yang paling banyak pengaruhnya dalam kehidupan kita yaitu lidah atau lisan. Dengan lidah ini, apa tujuan kita itu orang bisa paham. Tanpa bantuan, tanpa difungsikan lidah ini, apa yang terbersit dalam hati itu orang tidak akan bisa memahami. Oleh karena itu hadirin sekalian, dengan lidah ini kita bisa hubungan itu menjadi lebih harmonis, lebih erat. Dengan lidah ini pula hubungan kita antar sesama menjadi retak atau terpecah. Orang dapat tersinggung dengan mudah karena lidah. Orang dapat mempercayai kita karena lidah. Sebaliknya, orang akan tidak peduli terhadap kita, itu pun karena lidah. Ada salah satu syair yang berbunyi, yamutul fata bi usratil lisan walaisa yamutul fata bi usratir rijal. Pemuda itu dapat mati karena terpeleset lidah, dan pemuda itu tidak akan mati karena terpeleset kaki. Artinya hadirin sekalian, sebagai seorang pemuda, kalau lidah ini dipergunakan untuk mengeluarkan kata-kata banyak bercanda, banyak membohongi orang, berkata-kata yang tidak sesuai dengan fakta, berkata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dikatakan, maka orang di sekitar kita itu tidak akan percaya kepada kita. Begitu juga kalau lidah ini kita pakai sering untuk bergurau, tidak pernah serius. Ketika suatu saat kita berbicara serius, orang menanggapnya kita tidak serius. Yamutul fata bi usratil lisan. Pemuda itu dapat mati karena terpeleset lidah. Walaisa yamutul fata bi usratir rijal. Dan pemuda itu tidak akan mati karena terpeleset kaki. Kalau hanya terpeleset kaki, mungkin hanya keselip. Oleh karena itu hadirin sekalian, ditegaskan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari pemeliharaan lidahnya. Dengan lidah ini kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Sebaliknya, dengan lidah ini pula kita akan menjadi manusia yang tersesat, bahkan lebih hina di tengah-tengah masyarakat. Banyak di antara kita tanpa kita sadari
lidah ini kita pergunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang sering menyinggung perasaan orang lain. Kata-kata lidah ini sering kita pergunakan untuk bullying teman lain. Lidah ini sering kita pergunakan untuk selalu mengolok-olok orang lain. Suatu saat, kalau demikian kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang tidak akan pernah dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Di bulan puasa ini, pemeliharaan lidah ini sangat dituntut sekali. Apalagi kita pergunakan lidah ini untuk sering berkata-kata yang tidak benar. Apalagi lidah ini sering kita pergunakan untuk selalu berbohong. Ketika kita sholat, sering kita beristighfar dengan lidah ini. Tetapi ketika kita bergaul di tengah-tengah masyarakat, kita sering menjelekkan orang. Kita sering dengan lidah ini membohongi orang. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yada qaulaz zur wal amalabi." Barang siapa yang tidak bisa berhenti untuk berbohong, bahkan selalu berbuat berbohong, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh terhadap menahan diri dari lapar dan dahaga untuk berpuasa. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Jadi puasa yang kita tunaikan saat ini, kalau selalu dibumbui dengan suka berbohong melalui lidah ini, suka berkata-kata yang tidak benar melalui lidah ini, apalagi dalam pergaulan sehari-hari kita menyebut orang tidak benar dalam kehidupannya, kita menilai orang tidak pernah benar dalam kehidupannya. Malam yada qaulaz zur, kalau kata-kata bohong tidak kita tinggalkan, wal amalabih, tetapi tetap kita amalkan, tetap kita lakukan dalam keseharian kita, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh terhadap upaya kita menahan lapar dan dahaga dalam pelaksanaan ibadah puasa. Artinya hadirin sekalian, puasa yang kita tunaikan akan sia-sia sekali kalau berbohong ini tidak kita tinggalkan. Puasa yang susah payah kita menahan lapar dan dahaga tidak akan kita dapat apa-apa kalau lidah ini tidak mampu kita belenggu untuk tidak lagi mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Oleh karena itu hadirin sekalian, harus kita sadari diri, harus kita pelihara yang namanya lidah ini untuk tidak selalu kita mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang baik. Tetapi mari kita wujudkan diri kita ini sebagai orang yang jujur, berkata benar, menggunakan lidah ini untuk mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang benar. Dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau menyampaikan, kalau lidah ini kita pergunakan untuk selalu mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang benar, siddiq, insya Allah kita akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiq. Tetapi sebaliknya, kalau lidah ini selalu kita pergunakan untuk mengeluarkan kata-kata berbohong, memfitnah, nanti di akhirat kita akan dicatat sebagai seorang pembohong. Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itulah yang membawa kita masuk surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Barang siapa yang membiasakan dirinya bersikap jujur, barang siapa yang membiasakan dirinya berkata jujur, maka insya Allah di akhirat akan dicatat sebagai siddiqa, orang yang jujur. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Dan dusta itu sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Dan dusta itu akan membawa keburukan.
Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan itu akan membawa kita masuk neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kidzaba. Dan barang siapa yang membiasakan dirinya berkata dusta, maka nanti di akhirat akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita biasakan mempergunakan lidah ini untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang benar, siddiq, kata-kata yang jujur, qulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit akibatnya. Itulah ciri khas sebagai orang yang beriman. Puasa ini yang kita tunaikan, kita jaga untuk tidak kita rusak melalui kata-kata dusta, kata-kata yang menjelekkan orang lain, kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Harus kita jaga sehingga puasa yang kita tunaikan saat ini insya Allah akan diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah saya mengajak lewat kesempatan ini untuk selalu kita memelihara lidah ini agar tetap dapat mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang baik, ungkapan-ungkapan yang benar, ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Mudah-mudahan dengan kita berupaya semaksimal mungkin mempergunakan lidah ini pada hal-hal berkata yang baik, untuk kita pergunakan mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik dan tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di dunia wal akhirah. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.